Saudara, tim forensik telah mengotopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Sampel hasil otopsi ulang akan dikirim ke RSCM Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Kapolri meminta semua pihak mengawasi mulai proses otopsi ulang Brigadir Yosua hingga hasilnya keluar nanti. Kapolri memastikan semua proses dilakukan transparan. Selama otopsi, tim forensik menemukan dugaan luka yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini telah dilaksanakan otopsi ulang dan tentunya juga pada saatnya akan disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu oleh publik. Saya kira kita tunggu hasilnya dan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Hasil otopsi ulang akan memperjelas apa penyebab pasti kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadipropam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kita akan memperbincangkannya dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Mansur Febrian dan juga nanti akan bergabung anggota tim Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara Erik S. Faat yang saat ini sudah bergabung baru Mas Mansur. Selamat petang Mas Mansur dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Petang Ibrahim. Mas Mansur, pasca otopsi ulang tadi apa saja yang didapat informasi oleh keluarga Mas Mansur? Baik, pasca otopsi ulang setelah selesai otopsi tadi yang diterima oleh keluarga adalah salah satunya pemakaman dapat dilakukan secara kedinasan. Sebuah penghormatan untuk almarhum untuk yang terakhir kalinya. Kemudian untuk hasil kami masih menunggu apakah nanti secara informate consent kita akan diberikan resum daripada hasil otopsi tersebut. Begitu, karena untuk rekam medis ataupun hasil daripada otopsi keseluruhan pastinya akan dipergunakan untuk nanti prosesi peradilan. Begitu, Arif. Baik, saat ini Mas Erik sudah bergabung. Halo, Pak Erik. Halo. Ya, selamat sore. Pak Erik, di sejumlah media Anda menyebut bahwa hasil otopsi ini diperkirakan akan sama dengan otopsi yang awal yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri. Mengapa, Pak Erik? Ya, menurut kami tidak mungkinlah Polri pada waktu melakukan otopsi pertama itu hasilnya berbeda dengan yang kedua. Kami percaya bahwa Polri sudah melakukan sesuai prosedur dan melakukan secara profesional. Dan orang-orang yang melakukan otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati milik Polri itu adalah para ahli, bukan orang sembarangan. Mereka pasti menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak mungkin sembarangan. Dan kami begitu yakin juga ini tidak jauh berbeda karena Kapolri sendiri menyatakan bahwa ini atas permintaan para pihak termasuk pengacara daripada keluarga J untuk melakukan otopsi ulang. Ini membuktikan keberanian dan beliau punya keyakinan bahwa otopsi yang pertama kali tidak akan jauh berbeda dari yang kedua. Itu keyakinan kami. Pak Erik, tapi tadi disampaikan bahwa otopsi yang kedua ini tenggat waktunya lebih lama karena perlu 2 hingga 4 minggu untuk penelitian, bahkan sampai 8 minggu untuk hasilnya, Pak Erik. Ya, itu kan masalah proses saja, tapi hasilnya kami tetap punya keyakinan tidak jauh berbeda. Tidak akan jauh berbeda. Baik. Mas Mansur? Kami lihat juga para silakan, pakar dari forensik juga mengatakan bahwa janganlah membentuk opini gitu kan. Menyampaikan hal yang itu bukan bidang seperti kita pengacara, itu bukan bidang kita kami ini bukan ahlinya di bidang itu. Baik. Seharusnya itu adalah kembalikan Saya percayakan tanyakan kepada kuasa hukum keluarga karena yang meminta otopsi ulang keluarga. Pak Mansur, Mas Mansur, diperkirakan akan sama tanggapan Anda soal hasil otopsi ini akan sama. Baik, rekan Arif. Terkait pernyataan dari rekan senior dari Perkat, tentunya itu kembali kepada personal masing-masing pihak yang bernilai dalam suatu kejadian. Namun
kami memiliki keyakinan ataupun pendapat lain terhadap apa yang sudah kami laporkan, apa yang sudah kami adukan di Baris Krim Polri, tepatnya secara resmi pada tanggal 18 Juli. Begitu. Dan yang kami bawa adalah bukti ataupun fakta daripada foto jasad almarhum dan juga video jasad almarhum, kemudian didukung ada beberapa alat bukti, surat tentunya, yang menjadi dasar pendukung kami melakukan pelaporan. Jadi dan kami juga tidak bisa mendahului hasil yang pertama akan sama dengan yang kedua, karena secara tegas kami nyatakan bersama tim, kami menolak melihat hasil daripada yang pertama. Karena kenapa kami tolak hal tersebut? Ada menurut kami hal-hal yang dianggap unprosedural tentunya. Jadi kami secara konstitusional dan masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut. Pak Mansur, tapi jangan. Keluarga dan kuasa hukum sudah awalnya melihat hasil-hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri yang awal. Apa sama sekali belum mendapatkan? Belum, karena waktu gelar perkara tanggal 20 Juli, kami hanya memaparkan bukti-bukti yang kami ajukan sebagai bukti permulaan tentunya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidik, dan sekarang inline dengan adanya ekshumasi. Nah, perlu kami tekankan, ekshumasi tersebut sebetulnya adalah keperluan ataupun kebutuhan daripada forensik, daripada penyelidikan perkara ini. Apa sih sebetulnya penyebab dari kematian ini, dan apa sih luka-luka yang ada dalam tubuh. Jadi, yang sering dipertanyakan. Kami bukan membangun opini. Kalau misalkan belum melihat, Mas Mansur, kalau belum melihat hasil otopsi yang pertama, mengapa lantas dari keluarga, kuasa hukum keluarga mengajukan otopsi ulang? Baik, kami mengajukan secara resmi permohonan adanya otopsi ulang, karena tadi saya sampaikan bahwa ada narasi ataupun statement yang berbeda yang disampaikan oleh waktu itu Polri, yang menyatakan terjadi tembak-menembak dan ada luka tembak begitu. Namun setelah keluarga melihat kondisi jasad daripada almarhum, ada banyak perbedaan ataupun ada luka-luka lain daripada statement yang disampaikan oleh Polri. Maka dari itu secara nurani daripada keluarga mempertanyakan, sebetulnya anak saya diapakan, kan seperti itu. Jadi kami bukan membangun opini, kami berdasarkan fakta yang kami kumpulkan dari pihak keluarga begitu. Baik. Kita tanya ya, Pak Paat, bukan membangun opini tapi fakta yang ditemukan keluarga soal foto dan juga bukti luka yang ditemukan, Pak Paat. Ya, saya sampaikan tadi jangan membentuk opini karena ada ahli forensik juga berbicara jangan membentuk opini sehingga mempersulit kami bekerja. Itu yang kami sampaikan dari berita-berita yang kami lihat di selama ini. Nah, kami perlu tekankan lagi tadi, kalau belum melihat juga memperoleh dari otopsi pertama, ya kan? Kenapa sudah minta yang kedua? Nah, otopsi pertama itu harus dilihat sesuai nggak dengan keadaan tadi dikatakan kondisi daripada jasad almarhum ada luka-luka gini. Tadi dicocokkan dulu gitu. Ini kan belum dicocokkan sudah minta. Tapi kembali kami bilang kami yakin karena Polri pasti akan bekerja secara profesional. Tidak mungkin tidak. Apalagi ini menyangkut perkara yang sangat menarik perhatian orang banyak. Tidak menyangkut perhatian orang banyak saja, kami percaya polisi akan bekerja secara profesional dan melakukan sesuai dengan prosedur pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tidak mungkin sembarangan. Jadi belum dicocokkan tapi sudah meminta yang kedua, Pak Mansur. Iya. Tanggapannya langsung silahkan Pak Mansur. Baik, Arif. Saya katakan tadi masing-masing orang memiliki perspektif ataupun sudut pandang masing-masing kan seperti itu. Sudut pandang kami adalah berdasarkan fakta dan bukti yang kami himpun. Dalam hari ini ada daripada foto yang tadi saya sampaikan dan kemudian ada data-data lain seperti bukti surat. Dan harus kami sampaikan bahwa di dalam sertifikat kematian almarhum tertulis umur 21 tahun. Itu salah satunya. Kemudian juga telah ditemukan di dalam permohonan visum yang waktu itu ditandatangani atas nama Polres Jakarta Selatan, telah ditemukan
jasad pukul 17.00 tertelukup segala macam, dan kemudian hal tersebut inline juga disampaikan oleh Pak Karopenmas telah terjadi tembak menembak katanya waktu itu, karena diduga almarhum ini telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, dalam artian melakukan bukan pelecehan gitu. Nah, hal itu yang membuat kami semakin miris. Apakah pada waktu itu tidak ada rasa empati kepada pihak keluarga? Karena kita harus ingat ada asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Almarhum ini sudah tidak bisa membela dirinya sendiri. Oleh karena itu pihak keluarga lah sekarang bersuara memohon keadilan, dibukakan transparansi. Jadi kenapa kami menolak hasil daripada otopsi yang pertama, daripada data-data dan bukti yang kami terima dari pihak Polri tersendiri. Itulah dasar kami Ada mengajukan. prosedur yang salah di situ yang Anda tangkap oleh keluarga ya? Terkait prosedur tersebut kami tidak bisa menilai terlalu jauh, namun kami berbicara berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, Baik. yang diterima oleh pihak keluarga. Baik, Bapak At, apa salahnya kan berdasarkan bukti, berangkat dari temuan-temuan keluarga juga? Sekarang kalau kita punya bukti, ya kan, cocokkan dulu dengan hasil otopsi yang pertama kali. Bukti ini berkaitan kan dengan jasad daripada almarhum gitu kan. Tinggal dicocokkan dulu, dilihat dulu. Cocok apa enggak? Nah kalau belum dilihat, walaupun punya bukti, ternyata nanti pemeriksaannya gimana? Ya kan, ternyata itu sudah diperiksa katakan. Kalau tadi Nah, bukti- dengan bukti- pembandingnya dari bukti- narasi keterangan polisi awal yang soal adanya tembak-menembak bagaimana Bapak At? Ya, kita tidak bicara hal tembak-menembak, bicara dengan otopsi ya. Jadi tidak melebar ke sana kemari gitu. Nanti kita berbicara melebar-melebar. Tadi juga disampaikan ini ada dugaan pelecehan, ya kan? Kami tidak mau menanggapi itu. Itu hal yang lain. Kami menanggapi adalah berkaitan dengan otopsi saja dulu. Karena ini yang kita bicarakan sore ini. Supaya tidak ke sana bias sehingga tidak mendapat satu kepastian bahwa otopsi yang sudah dilakukan oleh polisi dalam hal ini penyidik sudah sesuai dengan prosedur dan hasilnya pun pasti sudah sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya terhadap almarhum. Ini konsekuensinya bagaimana kalau hasilnya nanti sama, Bapak At, kalau pandangan Anda? Nah, kalau konsekuensinya adalah ketika ada yang mengatakan ini penganiayaan, ya, baru kami tekankan ini terjadi penganiayaan terjadi dari Magelang sampai Jakarta. Ini kan artinya apa yang disampaikan kepada publik bahwa itu tidak benar. Ini kan menjadi permasalahan hukum baru lagi. Karena itu lebih baik kita mendengar dulu sampai tunggu hasilnya. Jangan cepat-cepat membuat atau menyampaikan sesuatu yang belum nyata gitu. Oke. Saya ingin ke Pak Mansur. Pak Mansur, Anda melihat proses otopsi yang kedua ini, apa bedanya dengan yang pertama, Pak Mansur? Apakah secara prosedural memang tidak bisa terlalu dalam, tapi kan gambaran yang ditangkap oleh kuasa hukum seperti apa pelaksanaannya? Baik, seperti saya sampaikan tadi, kita tidak bisa memisahkan suatu kejadian yang pertama dengan hasil akhir. Hasil akhirnya yang diperdebatkan saat ini adalah hasil otopsi awal. Tentunya kami tidak ingin berpaut tentang hasil, namun prosesnya ini harus kita sadari bahwa ada bukti lain yang kami temukan. Terlepas daripada yang bukti telah disampaikan. Salah satu bukti yang ditemukan yang terbaru adalah ketika pemeriksaan saksi di Jambi, ada juga bukti yang disita oleh pihak penyidik sebagai bukti tambahan. Nah, kami menghormati hal tersebut untuk bukti tambahan kami untuk memperkuat adanya dugaan hal tersebut. Dan seperti itu, kami tidak ingin mendahului apa yang belum keluar daripada hasil otopsi hari ini. Jadi tentunya nanti hal tersebut akan dipadankan oleh penyidik untuk membuktikan perkara ini seperti apa, memperjelas juga kepada keluarga khususnya dan juga ke masyarakat umum. Kan seperti itu. Kita tidak bisa memisahkan alur rentetannya, dan saya juga tidak mau berspekulasi ataupun beropini. Kami mencoba mengcounter spekulasi ataupun opini yang dibangun oleh Polri sendiri waktu itu. Jadi ada statement bahwa brigadir ini telah melakukan A, B, C, dan Z
Sedangkan prosesnya masih lidik. Oleh karenanya, kami secara pro justisia tanggal 18 Juli kami melaporkan terkait berdasarkan bukti-bukti yang kami himpun. Oke. Jadi semua masyarakat equality before the law itu harus ditegakkan. Kita tidak bisa menafikan hal tersebut. Baik. Bapak At, jadi tidak hanya otopsi itu hanya salah satu cara, tapi ada juga bukti lain yang dirasa menguatkan oleh kuasa hukum keluarga. Karena ada yang janggal nih, Bapak At. Ya, itu silahkan saja dia berbicara, tapi kami tidak mau ke tempat yang lain. Nanti kalau ke tempat yang lain terlalu lebar. Kami sudah mengikuti juga perkembangan-perkembangan daripada permasalahan ini melalui berita-berita, tapi kami tidak mau, nanti terlalu luas. Kalau Anda melihat secara singkat bagaimana sih perjalanan kasus ini, Bapak At? Kami tidak mau masuk, saya bilang masuk di dalam pokok perkara itu lebih jauh lagi. Karena ini kan ada juga dugaan gitu kan. Ya. Ada dibilang tadi pelecehan, ya kan? Ada lagi perselingkuhan, kan sudah jelas berbeda ini. Oke. Jadi kami tidak mau masuk ke situ dulu. Kami adalah memasuk tentang salah satu alat bukti yaitu tentang otopsi, hasil otopsi. Itu yang kami bicarakan. Kalau tadi konsekuensinya sama, artinya menguatkan keterangan dari Polri. Kalau misalkan berbeda seperti apa, Bapak At, nanti proses ke depannya jadi? Ya kalau otopsi ini? berbeda itu konsekuensi juga bagi Polri gitu kan. Bagi kami pun kalau memang itu berbeda itu tidak menjadi sesuatu hal yang bagaimana ya. Kita belajar semua dari peristiwa ini. Tapi kembali saya bilang dari apa yang berita kami ikuti, kami baca ini, di sana terjadi sesuatu, yaitu tembak-menembak. Apa permasalahan ternyata terjadi tembak-menembak? Otopsi ini kan berbicara tentang adanya seseorang yang meninggal dunia, kemudian karena tembak-menembak, apa karena tusukan, karena pukulan, itu yang diperiksa gitu kan. Baik. Pak Mansur, terakhir jadi melihat bagaimana yang digelar hari ini otopsi keluarga, harapan keluarga sudah terkabul ya otopsi ulang dengan tim independen Pak Mansur ya. Artinya bagaimana ke depan pengawalan kasus ini? Baik, tentunya kami dari pihak penasihat hukum mengapresiasi kepada Pak Kapolri yang membentuk tim khusus untuk menginvestigasi perkara ini supaya terang benderang di masyarakat. Karena saya harus mengacu kepada KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 184, ada keterangan saksi di situ yang menjadi bukti awal kami. Kemudian hal tersebut inline dengan adanya bukti surat. Selanjutnya dengan adanya ekshumasi ini tentunya nanti akan menjadi bukti, yaitu merupakan keterangan ahli dalam bidangnya. Karena dalam pembuktian ini tentunya memiliki konsekuensi masing-masing. Dari segi hukum, kemudian segi yuridis, dan yang paling penting adalah yang saya kutip dari pernyataan ataupun keterangan Wakabar Reskrim waktu tanggal 20 ketika kami gelar perkara yang pertama. Ya. Beliau menyatakan bahwa pertanggungjawaban kami bukan hanya sekedar pertanggungjawaban hukum, bukan sekedar pertanggungjawaban secara sosial kepada masyarakat. Yang utama adalah pertanggungjawaban kami pembuktian ini terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Itu kita yang, tunggu bagaimana ya Pak Mansur, ada rentang waktu 2 hingga 4 minggu untuk penelitian hasil otopsi hari ini. Tentu ini akan menjadi bukti tambahan bagaimana penyidikan yang tengah dilakukan oleh tim khusus bentukan Polri. Kita akan tunggu bagaimana perjalanan kasus ini. Terima kasih Mansur Febrian, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga Bapak Erik Espaat, anggota tim pergerakan advokat Nusantara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang. Terima kasih, saya selalu Bapak-Bapak.